Bab 481. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Ledakan itu terus berlanjut. Awan jamur dengan ketinggian hingga 100 meter tiba-tiba muncul dari tanah dan mengandung energi yang mengerikan, menyebar ke sekeliling. Burung dan hewan yang tak terhitung jumlahnya, pada saat ini, mengeluarkan suara meringkik melengking dan melarikan diri keluar. Warcraft tingkat tinggi di kedalaman 100.000 gunung juga dikejutkan oleh energi yang mengerikan ini dan merasakan hati mereka bergetar. Warcraft teratas, seperti rusa dewa 5 warna dan serigala ajaib tingkat 7, dapat disebut sebagai penguasa 100.000 gunung. Mereka juga muncul satu demi satu dan melihat ke wilayah tengah. Ledakan itu benar-benar melebihi harapan. Selain itu, mereka berada di tepi ledakan dan juga terlibat. Apakah seniman bela diri tertinggi telah bergerak? Jika seorang seniman bela diri mencapai level ini, dia kemungkinan akan menghancurkan seluruh 100.000 gunung jika terjadi konflik. Rusa Dewa 5 Warna adalah Warcraft level 8. Ia mengerutkan kening, melayang di udara, menatap dingin ke pusat ledakan dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, hukum di medan ruang angkasa ini belum lengkap. Jika terjadi perang seni bela diri tertinggi, itu dapat menyebabkan runtuhnya seluruh ruang angkasa. Serigala iblis tingkat 7 gemetar dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, banyak Warcraft kuat berdiri dan melihat ke pusat ledakan. Pada saat ini, mereka melihat dengan jelas bahwa kekuatan itu dihasilkan oleh jimat. Untungnya, itu hanya jimat. Kalau tidak, jika itu adalah dewa tertinggi, kekuatannya benar-benar cukup untuk menghancurkan dunia. Rusa 5 Warna berkata dengan suara yang dalam. Kultivasi alam mencapai tingkat rusa dewa 5 warna. Pasti sangat jelas tentang kekuatan prajurit tertinggi surgawi. Di medan ruang angkasa ini, hukum langit dan bumi belum lengkap. Munculnya yang tertinggi surgawi hampir menjadi batas medan ruang angkasa ini. Ya, surga cukup unggul untuk menekan medan ruang angkasa ini. Itu bisa disebut tak terkalahkan dan menyapu semua arah. Serigala 7 jahat mengangguk dan berkata, dibandingkan dengan keterkejutan di hati banyak Warcraft tingkat tinggi, Su Ling juga terkejut saat ini. Karena awan jamur besar berada tepat di depannya. Sesaat kemudian, awan jamur itu menghilang dan membubung ke angkasa. Su Ling menatap bumi, tanah berbatu retak dan sebuah lubang besar tanpa dasar muncul. Lubang besar ini sedalam lebih dari 20 meter dan berdiameter lebih dari 100 meter. Tepi lubang besar itu berada tepat di kaki Su Ling. Su Ling tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya. Meskipun dia adalah seorang seniman bela diri dari 9 puncak tertinggi di kehidupan sebelumnya dan telah mengalami beberapa perang, dalam kehidupan ini, bagaimanapun, dia hanyalah seorang seniman bela diri ganda di wilayah Zhenwu. Menyaksikan pertarungan seni bela diri tingkat ini, dia secara alami terkejut di dalam hatinya. Su Ling, untungnya, jimat itu melindungimu. Kalau tidak, dengan kekuatan sisa tabrakan tadi, itu sudah cukup untuk menghancurkanmu sepenuhnya. Kucing hitam itu ketakutan dan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Su Ling segera menghirup udara dingin. Dia sangat jelas dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan kucing hitam itu benar. Energi tadi benar-benar mencapai tingkat yang tidak dapat dia tahan. Itu bisa disebut runtuhnya gunung dan retakan batu. Sungguh mengerikan untuk mengamati pertempuran semacam ini dari jarak dekat. Segera, Su Ling melihat ke langit. Pedang besar yang tergantung di udara sekarang musnah. Tetapi jimat itu tidak hilang. Itu masih menyelimuti tubuh Su Ling dan melindungi keselamatan Su Ling. Ji Hongchen, apakah kau sudah mati? Su Ling ketakutan dan menatap lubang tanpa dasar itu dan berkata dengan rasa ingin tahu. Sulit untuk mengatakannya, meskipun kekuatan barusan sangat kuat dan cukup kuat untuk menekan segalanya, Ji Hongchen adalah seorang seniman bela diri di tingkat Yin dan Yang, dan dia juga telah berlatih metode Sage. Sangat sulit untuk mengolahnya hanya dengan kekuatan. Kucing hitam itu mengerutkan kening dan menjelaskan. Pada saat ini, hanya terdengar suara dentuman keras, dan ledakan itu terdengar dari kedalaman lubang besar. Diikuti oleh tubuh kurus, ia bangkit perlahan dari lubang besar sedalam lebih dari 20 meter. Su Ling mengerutkan kening dan berkata, Ji Hongchen ini benar-benar luar biasa. Ia tidak mati. Ya, sosok kurus itu tidak diragukan lagi adalah Ji Hongchen. Saat ini, ia bangkit perlahan dari lubang besar, wajahnya sedikit pucat, dan pakaiannya yang bersih ternoda debu, memperlihatkan sedikit kekacauan.
Zhan Tiangui akan berdiri 1 kilometer jauhnya dan melihat Ji Hongchen bangkit dari lubang besar tanpa cedera. Hatinya bergetar dan wajahnya tersenyum. Wakil pemimpin, Anda layak menjadi wakil pemimpin. Kekuatanmu sungguh kuat. Jika itu dia, aku takut bahwa di bawah kekuatan tadi, dia benar-benar akan langsung dibombardir dan dibunuh, dan tidak akan ada residu yang tersisa. Zhan Tiangui akan melihat keluar ribuan meter jauhnya. Meskipun dia tidak mengamati perang sedekat Suling, dia juga takut bahkan ribuan meter jauhnya. Karena kekuatan itu benar-benar terlalu sombong, dan itu juga memotong makna pedang, dan bahkan memadatkan ranah pedang. Di dunia, hampir tidak ada orang yang hidup yang dapat memainkan ilmu pedang sejauh ini. Melihat Ji Hongchen meninggalkan lubang raksasa itu tanpa cedera, Zhan Tiangui bergegas keluar dengan cepat dan dengan cepat datang ke langit lubang raksasa itu dan datang ke Ji Hongchen. Wakil pemimpin, apa kabar? Zhan Tiangui bergegas maju dan bertanya. Tidak masalah. Wajah Ji Hongchen memucat, tetapi pakaiannya rusak, tetapi tubuhnya tidak terluka. Dia menatap Jenderal Zhan Tiangui dan berkata, ayo pergi. Hah, mendengar ucapan itu, Zhan Tiangui terkejut dan berkata dengan heran, Wakil pemimpin, Anda telah melawan pedang. Tidak bisakah kita tetap membunuh Suling? Haha, mendengar apa yang dikatakan Zhan Tiangui, Ji Hongchen tidak dapat menahan tawa beberapa kali dan berkata dengan lemah, bicaralah tentang itu di masa mendatang. Zhan Tiangui akan terkejut. Dia tidak mengerti arti dari kata-kata Ji Hongchen, tetapi Ji Hongchen adalah wakil pemimpin dan orang yang bertanggung jawab atas tugas membunuh Suling. Saat ini, karena Ji Hongchen berkata untuk pergi, Zhan Tiangui harus patuh. Zhan Tiangui akan mengikuti Ji Hongchen. Pada saat ini, Ji Hongchen melengkungkan tangannya dan berkata, terima kasih atas nasihatmu. Ji Hongchen tidak akan pernah lupa. Generasi muda itu tangguh. Atas apa yang dikatakan Ji Hongchen, suara tumpul terdengar dalam jimat itu sebagai tanggapan. Kemudian, Ji Hongchen mengangguk, mendesak tubuhnya dan terbang menjauh di kejauhan. Zhan Tiangui akan mengikutinya. Suling menatap Ji Hongchen yang masih muda. Ji Hongchen tampak seperti gadis kecil dan memiliki suara yang muda. Jika dia tidak menyaksikan kekuatan Ji Hongchen, Suling akan benar-benar menganggap Ji Hongchen sebagai gadis kecil. Wanita ini, luar biasa ditinggalkan seperti ini. Suling menatap sosok Ji Hongchen yang menghilang dan berkata dengan rasa ingin tahu, dia tampaknya tidak terluka sama sekali. Belum terluka, lihat kemana dia terbang. Dalam kemarahan Suling, kucing hitam itu berkata dengan suara yang dalam, jika dia tidak cukup kuat, aku khawatir dia akan langsung terbunuh. Hah, Suling langsung tertegun. Menurut apa yang dikatakan, kucing hitam itu, dia dengan hati-hati mengamati udara yang dilalui Ji Hongchen. Melihat kejadian ini, Suling tercengang dan merasa sangat tidak percaya. Seberapa parah luka Ji Hongchen? Tanpa diduga, darah mengalir dari udara. Darah merembes dari tubuh Ji Hongchen. Tidak seorang pun tahu seberapa parah luka Ji Hongchen. Bahkan jika Anda tidak mengamati dengan saksama, sulit untuk melihat bahwa Ji Hongchen terluka. Namun saat ini, Ji Hongchen akan meninggalkan genangan darah di udara setiap kali dia melangkah dan setiap kali dia terbang melintasi langit. Seberapa parah luka Ji Hongchen hampir menjadi misteri. Saya khawatir tidak mungkin orang lain tahu kecuali Ji Hongchen. Karena, di permukaan, Ji Hongchen hanya merobek pakaiannya dan membuka beberapa retakan, tetapi dia tidak melihat luka apapun di tubuhnya. Wajahnya memutih, tetapi pakaiannya tidak berlumuran darah. Sungguh menakutkan, jika kucing hitam itu tidak memberitahu Suling untuk mengamati dengan saksama tempat-tempat yang dituju Ji Hongchen, Suling mungkin tidak menyadari bahwa ada genangan darah di tempat-tempat itu. Suling tidak tahu di mana lagi dia tahu berapa banyak darah yang telah ditumpahkan Ji Hongchen dalam perang ini. Tetapi satu hal yang sangat jelas, Ji Hongchen pasti terluka parah. Pada saat ini, jimat Suling menghilang dalam sekejap. Klik, hanya terdengar suara retakan yang tajam. Suling tanpa sadar melihat kartu kehidupan di tangannya. Saat ini, kartu itu telah terbelah menjadi dua bagian. Fungsi terbesar dari kartu kehidupan adalah untuk melindungi kehidupan. Sekarang jimat itu menghilang, kartu kehidupan ini tidak akan berpengaruh apa-apa. Kucing hitam itu menjelaskan. Ya, Suling mengangguk sambil berpikir dan berkata dengan curiga, bagaimana jika Ji Hongchen akan membunuhku jika mereka berbalik di tengah jalan? Tidak mungkin. Kucing hitam itu menggelengkan kepalanya. Dia keluar dari amarah Suling,
berbaring di bahu Suling dan berkata, Ji Hongchen benar-benar terluka, dan itu cedera yang sangat serius. Aku khawatir sulit baginya untuk pulih dalam waktu kurang dari setengah tahun. Seberapa serius? Suling langsung terkejut. Setidaknya Ji Hongchen juga seorang seniman bela diri yang berjalan keluar dari jalan iblis kuno, dan kekuatan fisik Ji Hongchen mencapai ekstrim. Meskipun kekuatannya kuat di bawah pedang tadi, apakah itu masih bisa merusak fondasi seni bela diri Ji Hongchen secara serius? Tentu saja, pertarungan yang kuat, satu gerakan akan menang. Suling, kamu masih muda. Kucing hitam itu tersenyum beberapa kali dan berkata, petik 2 petik 2. Mendengar ini, Suling terdiam. Kemampuan kucing hitam itu untuk berpura-pura memaksa memang beberapa pencapaian, dan itu diberikan padanya. Ayo, kehidupan Suling sebelumnya, setidaknya, juga merupakan 9 puncak dewa tertinggi. Jika dia tidak berada di dunia Xiao Sumi, 110 prajurit tertinggi akan bergandengan tangan untuk mengepung dan membunuhnya, dia tidak akan jatuh sama sekali, bukan? Orang yang kuat, bukankah Suling cukup kuat dalam kehidupan sebelumnya? Dalam pertempuran dunia Xiao Sumi, 100 orang kuat mencoba yang terbaik untuk membunuh Suling dan merebut manik ajaib. Kekuatan mengerikan terus meledak. Ilmu pedang Suling tak tertandingi dan dengan enggan melawan, namun pada akhirnya dia kalah. Lalu mereka meledakkan manik ajaib itu dan membunuh semua prajurit yang mengelilinginya. Kucing hitam itu bahkan berpura-pura memaksa dan berkata bahwa pertarungan yang kuat, satu gerakan akan menang atau kalah. Dalam kehidupan sebelumnya, orang-orang sialan itu menggunakan lebih dari satu gerakan untuk membunuhnya. Baiklah, Suling, ayo. Kucing hitam itu terbatuk dan berkata, baru saja, tentu saja, ia berpura-pura memaksa. Dalam pertempuran antara yang kuat, seringkali sulit untuk mengatakan hasilnya. Terkadang, ia mungkin tidak dapat mengatakan hasilnya selama 3 hari 3 malam. Misalnya, dalam pertempuran para dewa dan iblis di zaman kuno, ia berpartisipasi di dalamnya secara pribadi. Pertempuran itu berlangsung selama beberapa tahun, menghancurkan bumi dan langit, dan meruntuhkan 9 hari dan 10 alam. Jika kita dapat memutuskan hasilnya dengan satu gerakan, tidak akan ada ketidaklengkapan hukum langit dan bumi. Baiklah, sudah waktunya bagi kita untuk meninggalkan area pusat 100.000 gunung dan pergi ke pinggiran 100.000 gunung. Ujian mahasiswa baru hampir berakhir. Bagaimanapun, untuk memenangkan tempat pertama dalam ujian mahasiswa baru, aku masih perlu memburu beberapa Warcraft yang lebih kuat untuk memastikan semuanya aman. Suling mengangguk dan berkata. Kemudian Suling melihat dalam-dalam ke lubang besar di kakinya. Itu benar-benar besar, kedalamannya lebih dari 20 meter dan lebarnya sekitar 100 meter. Sungguh mengejutkan bahwa begitu banyak tempat hancur di bawah Perang Dunia I. Semua pohon di sekitar hancur, dan bahkan tanah berbatu pun pecah. Melihat retakan yang retak di tanah berbatu, Suling tidak bisa menahan napas. Retakan ini pasti panjangnya sekitar kilometer. Aku ingin mencapai wilayah Tianwu secepatnya. Ayahku berkata sebelumnya bahwa saat aku mencapai wilayah Tianwu, dia akan menceritakan tentang ibuku. Pada saat yang sama, aku harus pergi ke Menara Suantian. 2 tetua abu-abu masih menungguku. Mereka berkata bahwa saat aku mencapai wilayah Tianwu, mereka akan menceritakan semuanya tentang Kaisar Suantian. Mata Suling tiba-tiba tenggelam dan berkata dengan serius. Haha, mendengar apa yang dikatakan Suling, kucing hitam itu langsung tersenyum dan berkata dengan santai, ayahmu benar-benar kuat. Setidaknya, dia tidak lebih lemah dari Ji Hongchen. Karena dia harus menunggu sampai kamu mencapai wilayah Tianwu untuk menceritakan tentang ibumu, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ibumu pasti sangat luar biasa. Suling tentu saja mengerti arti mendalam dari kata-kata kucing hitam itu, tetapi dia tidak ingin mengatakan lebih banyak lagi. Karena Su Yunsan adalah ayahnya. Karena ayahnya sengaja menyembunyikan kekuatannya dan menghindari kota Qingyang, dia tidak mau memperlihatkan kekuatannya. Pasti ada alasannya. Adapun ibu Suling, Suling tidak pernah melihat ibunya sejak dia lahir. Dia dibesarkan oleh Su Yunsan. Su Yunsan tidak pernah menyebutkan apapun tentang ibu Suling di depan Suling. Sehingga Suling sempat mengira bahwa ibunya telah meninggal saat melahirkannya. Di mana ibuku? Mengapa dia tidak pernah datang menjengukku selama bertahun-tahun? Suling sangat bingung dengan ibunya. Usianya 16 tahun dan akan segera menginjak 17 tahun, tetapi ibunya tidak pernah muncul selama 10 tahun terakhir.
Suling, kamu sekarang berada di tingkat kedua negara bagian Zhenwu. Dengan bakatmu, aku khawatir kamu dapat menyerang negara bagian Tianwu dalam waktu kurang dari setahun. Setelah kamu mencapai negara bagian Tianwu, ayahmu pasti akan memberitahumu tentang ibumu. Kata kucing hitam itu, "Yah, sepertinya aku harus bergegas berlatih. Bahkan untuk ibuku dan adik perempuanku, aku harus berusaha keras untuk berlatih dan meningkatkan alam dan prestasiku." Tatapan mata Suling tegas. Dia tidak tahu siapa ibunya atau di mana ibunya berada, tetapi dia tahu siapa yang membawa Su Xiaomei pergi. Bagi lelaki tua yang membawa Su Xiaomei pergi, Suling telah tercetak dalam benaknya. Dia selalu mengingat bahwa dia tidak akan pernah lupa sebelum mencarinya. Setelah memikirkan masalah yang ada dengan jelas, Suling segera menarik napas dalam-dalam dan tatapannya menjadi lebih tegas. Dia tahu bahwa dia tidak punya jalan kembali sekarang, jadi dia hanya bisa menguatkan hatinya dan terus maju. Ayo pergi ke daerah pinggiran 100.000 gunung untuk mempersiapkan akhir ujian mahasiswa baru ini. Suling menyeka beberapa senyum di wajahnya dan berkata dengan suara yang dalam. Segera, Suling menunjukkan metode tubuhnya dan bergegas ke daerah pinggiran 100.000 gunung dengan kecepatan tinggi. Wang Huan dan Wu Qichai, bersama dengan Zhao Yiming dan yang lainnya, meninggalkan daerah pusat 100.000 dasan. Menurut instruksi Suling sebelumnya, mereka akan pergi ke daerah pinggiran 100.000 dasan. Karena Suling mengatakan bahwa selama dia menyingkirkan pertempuran, dia akan datang kepada mereka. Tetapi segera setelah mereka pergi, energi yang mengerikan meledak dari daerah pusat 100.000 gunung. Wang Huan dan yang lainnya langsung gemetar, melihat ke tempat energi itu meledak, dan tahu bahwa tempat itu adalah tempat mereka terpisah dari Suling. Pada saat ini, mereka akan mencapai daerah pinggiran gunung 100.000, ratusan mil jauhnya dari daerah pusat gunung 100.000, tetapi energi ini masih dapat dirasakan dengan jelas, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dampak energi ini. Suling, mati. 4 kata ini tiba-tiba muncul di hati Wang Huan dan yang lainnya. Baru saja, energi itu menyebar ratusan mil, dan posisi pusatnya pasti telah hancur. Tidak ada yang bisa selamat energi itu menyebar ratusan mil, dan bahkan jika Anda berada ratusan mil jauhnya, Anda dapat merasakan getarannya. Wang Huan, Wu Qichai, dan yang lainnya semua tahu bahwa Suling berada di pusat ledakan energi itu, dan hampir mustahil untuk keluar hidup-hidup. Suling sudah mati. Ide ini muncul di hati Wang Huan dan yang lainnya. Ya, Suling sudah mati. Dia pasti sudah mati. Mata Wang Huan dipenuhi air mata. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Wu Qichai sedih. Dia terdiam dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Zhao Yiming dan yang lainnya saling memandang dengan wajah sedih. Tidak seorang pun akan mengira bahwa ini akan terjadi secara tiba-tiba. Ayo pergi. Saya tidak tahu berapa lama keheningan itu, kata Wang Huan. Ya, Wu Qichai mengangguk. Dia tahu bahwa saat ini, tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak dapat mengubah fakta bahwa Suling terbunuh. Bagaimanapun, energinya benar-benar mengerikan. Di sini, tetapi 100 mil jauhnya, Anda masih dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi itu, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya energi itu. Suling sama sekali tidak hidup. Wu Qichai tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Kakinya gemetar, tetapi langkahnya sangat berat, dan dia berjalan menuju area luar 100.000 gunung. Apa yang terjadi di area tengah Siwandasan sebelumnya membuat Wu Qichai sepenuhnya menyadari kesenjangan antara dirinya dan Suling. Wu Qichai tidak berminat untuk membandingkan dengan Suling sejak beberapa hari yang lalu. Bagaimanapun, dia sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Suling. Sama seperti sekarang, bahkan jika dia meninggal, dia tidak dapat dibandingkan dengan Suling. Dalam menghadapi kematian, Suling teguh dan bertekad, dan tidak menunjukkan rasa takut. Dengan ini, Wu Qichai tidak dapat dibandingkan dengan Suling. Mata Wu Qichai tiba-tiba memerah dan air mata mengalir keluar. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan suasana hatinya saat ini. Dia hanya bisa berkata setelah Wang Huan, ayo pergi. Zhao Yiming tidak memiliki apapun untuk dikatakan. Seperti Wang Huan dan Wu Qichai, dia tahu kebaikan Suling. Air mata mengalir keluar dari matanya dan dia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Wang Huan dengan cepat menyeka air matanya. Dia batuk pelan, bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, dan berjalan menuju daerah pinggiran 100.000 gunung. Wu Qichai dan yang lainnya,
Menatap punggung Wang Huan, mereka tahu bahwa orang yang paling menyedihkan sekarang pastilah Wang Huan. Karena hubungan antara Wang Huan dan Su Ling terlihat jelas di kabinet Raja Pedang. Sebelumnya, Su Ling telah beberapa kali membela Wang Huan, dan tidak menyia-nyiakan usahanya, terlepas dari hidup dan mati. Ini sudah cukup untuk menunjukkan seberapa dalam hubungan antara Wang Huan dan Su Ling. Sekarang, Su Ling meninggal di tengah-tengah 100.000 gunung. Di bawah pengaruh energi itu, saya khawatir tidak ada tulang yang tersisa. Suasana hati Wang Huan dapat dibayangkan. Su Ling selalu berharap bahwa kita dapat mencapai hasil yang baik dalam ujian mahasiswa baru. Setelah menunggu daerah pinggiran 100.000 gunung, kita tidak terburu-buru kembali dan terus memburu Warcraft di daerah pinggiran. Suara Wang Huan tidak panas atau dingin. Dia tidak bisa mendengar emosi apapun. Dia berkata dengan lemah, "Ya, Saudara Su hanya berharap kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Jika kita bahkan tidak dapat memenuhi persyaratan ini, saya benar-benar malu pada Saudara Su." Zhao Yiming mengangguk dengan berat. Kakak tertuanya Zhao Yilei terbunuh. Su Ling sendiri yang membalas dendamnya, jadi dia sangat berterima kasih kepada Su Ling. Terlebih lagi, jika Su Ling tidak menyelamatkannya, saya khawatir dia akan mati. Baiklah, ayo pergi. Mari kita selesaikan permintaan terakhir Su Ling sehingga dia bisa merasa nyaman di bawah 9 mata air. Kata Wu Qichai. Selanjutnya, Wang Huan dan yang lainnya pergi dan memasuki area pinggiran Gunung 100.000. 2 hari kemudian, di area pinggiran Gunung 100.000, Wang Huan dan yang lainnya berturut-turut memburu dan membunuh beberapa monster tingkat tinggi, yang dapat dikatakan membuahkan hasil. Wang Huan dan yang lainnya hampir semuanya adalah praktisi seni bela diri sejati, sementara Wang Huan dan Wu Qichai telah mencapai 4 dan 5 tingkat seni bela diri sejati, dan kekuatan mereka memang tidak lemah. Di area pinggiran, Warcraft sangat langka. Warcraft yang ditemui secara kebetulan hanyalah Warcraft di tahap awal level 1, dan kekuatannya sebanding dengan Zhenwu. Ketika dia bertemu dengan Warcraft jenis ini, Wang Huan meminta Zhao Yiming untuk membunuhnya. Di tengah level pertama, Wang Huan akan bekerja sama dengan Wu Qichai untuk membunuh Warcraft. Di sini, Warcraft di tahap akhir level 1 sangat langka. Oleh karena itu, Wang Huan dan yang lainnya tidak khawatir dengan situasi keamanan. Saudara Wang, Erhuzi baru saja menemukan pohon berharga tidak jauh dari sana dan menghasilkan banyak buah berharga. Bagaimana kalau kita memetiknya? Zhao Yiming, yang baru saja memburu monster, masih berlumuran darah di telapak tangan kirinya. Dia segera mendatangi Wang Huan dan berkata, "Hah?" Mendengar ucapan itu, Wang Huan tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, pohon harta karun apa? Gunung Siwanda adalah tempat di mana monster dan Warcraft merajalela, dan juga berada di persimpangan Kekaisaran Lanxing dan Kekaisaran Honglian. Ada banyak bunga dan tanaman aneh di sini. Bahkan jika ada pohon-pohon berharga, itu tidak mengherankan. Itu buah hati api, bahkan daunnya berwarna merah. Ada garis-garis pada buahnya. Luar biasa. Zhao Yiming tampak dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Buah hati api tumbuh di pohon hati api, yang merupakan pohon istimewa. Menurut uraian dalam buku-buku kuno, pohon jenis ini menyukai suhu tinggi, sehingga akan muncul di celah-celah batu vulkanik gunung berapi, yang sulit terlihat di tempat-tempat biasa. Buah jenis ini sangat bermanfaat untuk penyembuhan luka seni bela diri. Selain itu, buah ini juga dapat mengeraskan tubuh praktisi seni bela diri. Bagaimanapun, buah hati api memiliki suhu tinggi. Setelah memakannya, organ-organ dalam seperti terbakar oleh api, dan seluruh tubuh bahkan akan memerah. Ini adalah semacam pendinginan oleh api, yang dapat mengeluarkan hal-hal kotor dalam tubuh prajurit dan meningkatkan kekuatan fisik prajurit. Buah hati api benar-benar buah yang berharga. Mendengar bahwa itu adalah buah hati api, Wang Huan mengerutkan kening dan siap untuk bergerak. Bagaimanapun, dia benar-benar membutuhkan buah hati api untuk memurnikan tubuhnya dan lebih meningkatkan kekuatan fisiknya. Kemudian Wang Huan melihat ke arah Wu Qichai dan berkata, "Saudara Wu, ayo pergi dan lihat." Wu Qichai mengangguk. Jika dia bisa mendapatkan buah hati api di sini, itu akan menjadi panen yang tak terduga. Bagaimanapun, buah hati api masih merupakan buah harta karun yang baik untuk kesehatan Anda. Beberapa saat kemudian, dipimpin oleh Zhao Yiming dan yang lainnya, Wang Huan dan Wu Qichai tiba di hutan lebat. Di kedalaman hutan, memang ada pohon merah darah.
Tidak hanya cabang-cabangnya yang berwarna merah, tetapi juga daun yang tumbuh di pohon-pohon itu berwarna merah. Lihat, itu di sana. Zhao Yiming ketakutan. Itu benar-benar pohon merah darah dengan daun merah. Pada saat ini, di samping pohon itu, dua harimau sedang menunggu. Zhao Yiming melangkah maju dengan cepat, menepuk bahu Erhuzi dengan keras dan berkata, "Baiklah, kamu Erhuzi, matamu benar-benar licik. Kamu dapat menemukan hal-hal yang sangat berharga. Saudara Yiming, mari kita petik buahnya dengan cepat. Aku selalu merasa bahwa pohon ini telah lama diawasi." Erhuzi tinggi. Dia adalah salah satu dari 5 mahasiswa baru yang tersisa di paviliun Jianwang. Saat ini, dia terlihat agak jelek dan berkata dengan suara yang dalam. "Baiklah, ayo cepat petik." Zhao Yiming menanggapi dan melihat buah merah yang tumbuh di pohon hati api. Zhao Yiming siap bergerak dan langsung mengambilnya. Namun, pada saat ini, sebuah pedang mengerikan menebas langsung ke lengan Zhao Yiming. Pedang Qi sangat cepat dan dapat ditebas dalam sekejap. Wajah Zhao Yiming berubah drastis dan dengan cepat menarik kembali lengannya. Bahkan jika Zhao Yiming bereaksi tepat waktu, pedang itu benar-benar tajam dan memotong lengan Zhao Yiming. Lengannya terpotong. Wajah Zhao Yiming sangat jelek. Dia dengan cepat melangkah mundur dan membuka jarak lebih dari 10 meter dari pohon hati api. "Beruntunglah kamu bisa melarikan diri." Sebuah seringai menghina tiba-tiba terdengar. Kemudian, sebuah sosok muncul di hadapan Wang Huan dan yang lainnya. Di belakang sosok itu, ada 5 seniman bela diri, hampir semuanya di wilayah Tianwu. Wang Huan mengerutkan kening dan gemetar. Yang pertama dari 6 seni bela diri di depannya adalah 5 kali lipat dari negara Tianwu, dan yang lainnya juga dari negara Tianwu, dengan kekuatan yang kuat. Apakah ke-6 orang ini tiba-tiba muncul, sengaja menyergap, atau secara kebetulan? Wang Huan tampak sangat berwibawa, menatap pemimpin itu dengan sangat serius, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kami tidak tahu bahwa pohon hati api ini telah ditempati olehmu. Mohon maafkan aku karena telah menyinggungmu tadi." Setelah mengatakan ini, Wang Huan menatap Zhao Yiming dan berkata, "Yiming, tidakkah kau segera meminta maaf kepada mereka?" Mendengar apa yang dikatakan Wang Huan, Zhao Yiming merasa sedikit tidak nyaman. Jelas bahwa orang-orang itu hampir memotong lengan kirinya, tetapi sekarang dia harus meminta maaf kepada orang-orang itu. Sialan, meskipun dia tidak mau, Zhao Yiming maju, menunduk ke kepala dan berkata, "Maaf, aku ceroboh tadi." Berlututlah. Pria pertama itu tersenyum beberapa kali, dan matanya berlumuran penghinaan. Tampaknya dia tidak pernah memperhatikan Zhao Yiming dari awal hingga akhir. Hah! Mendengar ucapan itu, Zhao Yiming tertegun dan berkata dengan suara yang dalam. "Jangan terlalu banyak menipu orang." Zhao Yiming setidaknya seorang seniman bela diri sejati. Meskipun dia dikatakan tak terkalahkan oleh seni bela diri di depannya, dia adalah seorang pria dengan tulang besi yang berdenting. Ketika dia berada di ngarai, Ye Hong memotong lengan kanan Zhao Yiming untuk memaksa Zhao Yiming memberitahu keberadaan Wu Qichai dan yang lainnya, tetapi Zhao Yiming bersikeras. Bahkan jika dia mati, dia tidak mau memberitahu kemana Wu Qichai dan yang lainnya pergi, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Zhao Yiming adalah pria berdarah dingin seperti itu. Haha, pria pertama itu tersenyum beberapa kali. Matanya dingin, menatap Zhao Yiming dengan dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ingat namaku. Namaku Yin yang kejam. Ini mungkin nama terakhir yang kamu dengar." Begitu suara itu jatuh, Yin yang kejam langsung menembak. Matanya sangat yin, kelima jarinya menekuk menjadi cakar dan mencengkeram dada kiri Zhao Yiming. Zhao Yiming tampak ketakutan dan tanpa sadar menghindar ke belakang, tetapi Yin sangat kejam. Bagaimanapun, dia adalah seorang pejuang di wilayah Tianwu. Tidak peduli bagaimana Zhao Yiming menghindar, dia tidak bisa melarikan diri. Zila, pakaian Zhao Yiming dirobek oleh Yin dengan kejam. Pada saat pakaiannya retak, dia mendengar suara, puff. Dada kiri Zhao Yiming tertusuk oleh cakarnya yang kejam, meninggalkan lubang darah yang menakutkan. Puff, Zhao Yiming memuntahkan darah dari mulutnya. Dada kirinya tertusuk dan jantungnya berhenti berdetak pada saat itu. Zhao Yiming menatap Yin dengan kejam, tidak mau, tetapi akhirnya jatuh ke tanah dan meninggal. Wang Huan dan yang lainnya menyaksikan Zhao Yiming terbunuh, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Wang Huan sangat marah, tetapi sekarang dia tidak berani terpesona oleh kemarahan itu. 6 orang di depan kita semua adalah pejuang di wilayah Tianwu.
Begitu ada konflik di antara mereka, mereka akan menjadi satu-satunya yang akan mati, dan pihak lain akan utuh. Memikirkan hal ini, Wang Huan menarik napas dalam-dalam dan berusaha tetap tenang serta tidak dinilai oleh emosi. Wang Huan tampak sangat serius, menatap Yin dengan kejam dan berkata, "Ini yang diminta Pangeran Agung kepadamu." "Bukan Pangeran." Yin dengan kejam menggelengkan kepalanya. Pelipisnya sedikit memutih, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Dia berkata, "Harus dikatakan bahwa Pangeran memintaku untuk datang. Bukan rahasia lagi bahwa tidak ada pangeran di Kekaisaran Lanxing. Karena Li Huang tidak terlalu tua, dapat dikatakan bahwa dia berada di puncaknya, dan tidak perlu mengangkat pangeran sama sekali. Tetapi hanya karena tidak ada pangeran, pangeran lainnya saling menarik, dan bahkan bertarung satu sama lain. Di antara mereka, Pangeran Agung, Pangeran Ketiga, dan Pangeran Keenam dianggap sebagai pesaing yang paling disukai untuk putra mahkota. Karena ketiga pangeran ini, terlepas dari bakat sastra dan strategi seni bela diri mereka, atau kultivasi ranah seni bela diri mereka sendiri, sangat bagus. Pangeran Agung, khususnya, telah melangkah ke ranah Tianwu dengan kekuatan yang kuat. Dalam hal ini, mereka yang mengikuti Pangeran Agung diam-diam memanggil Pangeran Agung sebagai pangeran. Yin itu kejam dan alam Tianwu berlipat 5. Dia bukan hanya pion dari pangeran besar, tetapi juga bilah tajam pangeran besar dalam kegelapan. Dia selalu menyembunyikan ketajamannya dan siap menyerang kapan saja. Wang Huan lahir dalam keluarga jenderal. Dia masih tahu sesuatu tentang pembagian kekuasaan keluarga kerajaan Kekaisaran Lanxing. Sebelum ayahnya Wang Po meninggal, dia secara khusus memperingatkannya untuk tidak berpartisipasi dalam perebutan kaisar. Karena kebenaran tentang memasak anjing mati kelinci tidak pernah berubah. Pangeran Agung memiliki kekuatan yang sangat besar, yang sangat dipahami oleh Wang Huan, dan Wang Huan telah mendengar tentang Yin yang kejam ini. Secara umum, mereka yang tidak dapat dibunuh oleh Pangeran Agung akan dibunuh dalam kegelapan oleh Yin yang kejam. Kekejaman Yin seperti pisau tajam yang disembunyikan dalam kegelapan oleh Pangeran Agung. Dia keluar untuk membunuh kapan saja. Kali ini, Yin yang kejam muncul, tetapi juga muncul di depan Wang Huan dan yang lainnya, dan menembak untuk membunuh Zhao Yiming. Hati Wang Huan tahu perutnya. Dalam arti tertentu, kekejaman Yin mewakili Pangeran Agung. Karena Yin yang kejam ingin membunuh, itu berarti Pangeran Agung ingin membunuh. Membunuh siapa? Wang Huan terkejut, menatap dingin ke arah Yin yang kejam, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tidak ada yang tahu apakah Pangeran Agung akan menjadi pangeran, tetapi aku penasaran. Siapa yang Pangeran Agung kirim untuk kamu bunuh?" Su Ling. Yin yang kejam, tanpa berpikir, tanpa penyembunyian apapun, berkata langsung. Melihat keenam seniman bela diri di depannya, termasuk Yin yang kejam, Wang Huan tidak bisa menahan napas. Pangeran tertua sangat menghargai Su Ling. Untuk membunuh Su Ling, dia tidak ragu untuk mengirim 6 seniman bela diri Tianwu, dan bahkan membiarkan Yin yang bercakar dan bertaring itu memimpin pasukan secara langsung. Apakah pangeran tertua tidak takut mengungkap pembunuhan Su Ling yang kejam? Begitu terungkap, pangeran tertua pasti akan membuat marah paviliun Jianwang. Wang Huan terkejut, tetapi dia tidak mengubah wajahnya. Dia berkata, "Su Ling sudah mati. Su Ling berada di tengah ledakan di tengah 100.000 gunung. Dia tidak bisa pergi hidup-hidup." Hah, mendengar apa yang dikatakan Wang Huan, Yin yang kejam tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Betapa mengerikannya energi yang dikeluarkan oleh ledakan sebelumnya. Yin yang kejam, sebagai seniman bela diri di wilayah Tianwu, secara alami sangat jelas. Energi itu benar-benar terlalu kuat untuk menghancurkan segalanya. Jika Su Ling benar-benar ada di sana, dia pasti mati. Kenapa? Tidakkah kamu percaya? Wang Huan menatap Yin yang kejam dan bertanya. "Aku percaya." Yin mengangguk tanpa ampun dan berkata sambil tersenyum, "Namun, maksud Pangeran Agung bukan hanya Su Ling yang sedang sekarat, tetapi dia juga tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui bahwa Su Ling telah meninggal." Wajah Wang Huan sangat jelek. Makna mendalam dari kata-kata Yin yang kejam sangat jelas. "Aku tidak ingin terlalu banyak orang tahu bahwa Su Ling sudah mati, yaitu, dia ingin membunuh semua orang di sini." Sungguh kejam. Wang Huan mengerutkan kening dan menatap Wu Qichai tanpa sadar. Segera, Wang Huan berteriak, "Apakah kamu belum pergi?" Seluruh hadirin terkejut mendengar ucapan ini. 5 seniman bela diri yang tersisa segera gemetar dan melarikan diri ke samping.
Yin yang kejam dan tenang. Dia tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia menatap kelima seniman bela diri yang melarikan diri kemana-mana. Sudut mulutnya segera sedikit terangkat dan menunjukkan beberapa senyuman. Bunuh, Yin berkata dengan senyum tak berperasaan. 5 pengikut seni bela diri yang mengikuti Yin yang kejam semuanya berada di wilayah Tianwu. Untuk mendapatkan kemuliaan dan kekayaan, mereka memilih untuk menjadi antek pangeran besar. Sekarang mereka datang ke sini dengan Yin yang kejam. Hanya ada satu tujuan untuk membantu pangeran membasmi ancaman. Su Ling merupakan ancaman besar bagi pangeran. Pangeran harus membunuh Su Ling. Mereka yang terkait dengan Su Ling juga harus dibunuh sebanyak mungkin untuk menghindari masalah di masa mendatang. Pangeran tertua tidak pernah menjadi orang yang kejam. Dia memiliki sikap yang hampir sama terhadap orang-orang di sekitarnya. Di matanya, hanya ada 2 jenis orang di dunia ini. Satu adalah seseorang yang dapat dia gunakan. Yang lain adalah seseorang yang tidak dapat digunakan olehnya. Bagaimana dengan kerabat? Sebagai seorang pangeran, tidak ada kerabat yang sebenarnya. Dibandingkan dengan kekuasaan dan kepentingan, apa yang disebut hubungan keluarga bukanlah sesuatu yang tidak dapat dipatahkan. Pangeran tertua adalah pesaing kuat untuk putra mahkota. Pada saat yang sama, dia masih merupakan penerus Kaisar Li yang paling mungkin. Dia membutuhkan lebih banyak strategi. Keterampilan politik adalah fondasi pijakan sang pangeran. Membasmi musuh sebanyak mungkin adalah satu-satunya cara bagi pangeran tertua untuk menjadi kaisar. Selama bertahun-tahun, kaisar-kaisar kekaisaran Lanxing yang berurutan telah menginjak tulang putih dan darah orang-orang yang tak terhitung jumlahnya untuk naik tahta. Arti dari keberadaan antek-antek itu adalah untuk membantu pangeran tertua membuka jalan ke depan dan membunuh mereka yang menghalangi pangeran tertua. 5 seniman bela diri Tianwu menembak pada saat yang sama. Untuk sesaat, mereka hanya mendengar kotoran, dan kelima murid baru paviliun Jianwang yang tersisa terbunuh, bahkan kepala mereka pun dipenggal. Kelima kepala yang berlumuran darah itu dipegang oleh kelima seniman bela diri Tianwu. Bagi kelima seniman bela diri Tianwu ini, yang mereka taruh di tangan mereka bukanlah kepala, tetapi kesempatan bagi mereka untuk naik pangkat. Memikirkan hal ini, mereka tanpa sadar memegang kepala-kepala itu dengan tangan mereka, meskipun kepala-kepala itu terus meneteskan darah dan membuat sepatu bot di bawah kaki mereka menjadi merah. Bagus sekali. Yin menatap tanpa ampun ke arah 5 seniman bela diri itu dan berseru, ketika aku kembali, aku akan melapor kepada Pangeran Agung dan memberi mereka semua hadiah. Terima kasih, Tuan Yin. Kelima seniman bela diri itu, berterima kasih atas kekejaman Yin, menundukkan tangan mereka dan berkata. Wang Huan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa 5 siswa baru paviliun Jianwang terbunuh. Hatinya hancur. Untuk sementara waktu, dia tidak tahu harus berkata apa. Adapun Wu Qichai, dia tercengang. Matanya penuh dengan kehancuran dan kekejaman, menatap Yin dengan kejam. Atas tatapan mata yang tidak ramah dari Wang Huan dan Wu Qichai, Yin dengan kejam hanya tersenyum dan tidak menganggapnya serius. Dia berkata, Wang Huan, putra mahkota sangat mementingkan bakat seni bela dirimu. Jika kamu bersedia bergabung dengan kubu putra mahkota tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Mendengar kata-kata kejam Yin, Wang Huan langsung terdiam. Dalam situasi ini, dia berada dalam situasi yang putus asa. Jika dia tidak menyetujui permintaan Yin yang kejam, dia harus mati. Melihat keheningan Wang Huan dan Yin yang kejam, dia tersenyum dan berkata, orang-orang pasti akan mati ketika mereka hidup. Kalau begitu, mengapa tidak mati setelah menikmati semua kemuliaan dan kekayaan mereka? Pikirkanlah. Kemudian Yin dengan kejam menatap Wu Qichai dan berkata, Tuan Muda Wu, Anda adalah putra Raja Ming. Kami tidak berani membunuh Anda. Namun, putra mahkota ingin tahu siapa yang akan didukung Raja Ming jika pangeran merebut haknya yang sah. Pangeran merebut tahta. 4 kata ini adalah kata-kata paling tabu dari Kaisar Li. Bagaimanapun, Li Huang tidak terlalu tua. Berjuang untuk tahta, apakah itu untuk memaksa istana dan merebut kekuasaan? Wu Qichai tahu apa arti mendalam dari kata-kata Yin yang kejam itu. Dia hanya ingin mencari tahu siapa yang akan dipilih Raja Ming untuk didukung. Bagaimanapun, Raja Ming menjaga 100.000 gunung, yang merupakan persimpangan kedua negara. Jika Anda bisa mendapatkan dukungan dari Raja Ming, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Karena alasan ini, sikap Raja Ming memainkan peran penting dalam kemungkinan perebutan garis berikutnya.
Ayahku hanya mendukung Kaisar Li. Wu Qichai tersenyum dan berkata dengan tepat, tidak masalah siapa yang ingin memenangkan garis. Selama Anda bisa menjadi Kaisar Li, Anda bisa mendapatkan dukungan ayah saya. Oh, apa yang dikatakan Tuan Wu sangat benar. Yin berkata dengan senyum tak berperasaan. Saat ini, Yin dengan kejam menatap Wu Qichai dengan warna yang sedikit lebih rumit. Saya harus mengatakan bahwa Wu Qichai memang memiliki bakat plastik. Baik pikiran politik maupun bakat bela diri tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Baru saja, Yin dengan kejam mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pangeran mana yang disukai Raja Ming, tetapi jawaban Wu Qichai sangat cerdik. Raja Ming hanya menyukai dan mendukung Li Huang. Tidak peduli pangeran mana, selama dia bisa menjadi Kaisar Li, dia bisa mendapatkan dukungan dari Raja Ming. Tuan Wu, jika Anda diundang menjadi tamu kehormatan pangeran, apakah ayah Anda akan mendukung pangeran? Yin dengan kejam menyeka beberapa garis warna bebek Yin di fundus matanya, menatap dingin ke arah Wu Qichai dan berkata dengan rasa ingin tahu. Apa maksudmu? Wu Qichai berkata dengan dingin. Itu yang kamu pahami. Yin dengan kejam tersenyum. Kemudian Yin tanpa ampun melambaikan tangannya, dan dua seniman bela diri di wilayah Tianwu segera maju dan berdiri di belakang Wu Qichai. Tuan Muda Wu, Anda akan dianiaya nanti. Anda pergi menemui pangeran bersamaku. Yin berkata tanpa ampun. Sebagai anjing yang berlari di sekitar pangeran besar, kekejaman Yin sangat memenuhi syarat. Dia tahu apa yang diinginkan Pangeran Agung. Bagi mereka yang dihormati Pangeran Agung di permukaan, kekejaman Yin harus dihormati dari hati. Bagi mereka yang dihormati Pangeran Agung dari hatinya, dia harus menghormati semua pihak. Pangeran Agung memperlakukan Raja Ming dengan hormat, setidaknya di permukaan, dan tidak berani mencabik wajahnya. Bagaimanapun, Raja Ming adalah seorang jenderal yang menjaga 100.000 gunung, dan diberi nama keluarga raja yang berbeda. Statusnya dapat dibayangkan, menyinggung orang-orang seperti itu dengan gegabah tidak baik untuk merebut garis berikutnya. Oleh karena itu, sebagai anjing pelarian Pangeran Agung, kekejaman Yin harus sangat menghormati Wu Qichai dan tidak berani menyakiti Wu Qichai dengan mudah. Bagaimanapun, Wu Qichai adalah satu-satunya putra Raja Ming. Jika kamu menyakitinya, Raja Ming akan mencabik wajahnya dengan Pangeran Agung. Kamu, mata Wu Qichai suram dan tidak mau, tetapi dua seniman bela diri di belakangnya adalah wilayah Tianwu, dan dia tidak dapat melawan. Yin dengan kejam tahu bahwa Wu Qichai sangat tidak senang, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Yang harus dia lakukan adalah memastikan bahwa Wu Qichai dikirim ke rumah Pangeran Agung tanpa cedera. Bagaimanapun, selama Wu Qichai tinggal di rumah Pangeran Agung, bahkan jika Raja Ming memiliki cara melawan surga, dia tidak akan berani mencabik-cabik wajahnya dengan Pangeran Agung. Memikirkan hal ini, Yin tersenyum kejam. Dia menatap Wang Huan dan bertanya, ada apa? Apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Lebih baik aku mati daripada mengikuti. Atas pertanyaan kejam Yin, Wang Huan sangat tenang, matanya sangat tegas, berkata Yin mengerutkan kening tanpa ampun, dan beberapa kabut melintas di dasar matanya. Wang Huan benar-benar layak menjadi seorang jenderal. Dia benar-benar memiliki tulang besi yang kuat. Dia bisa sangat tenang bahkan saat menghadapi kematian. Wang Huan, kamu orang yang bijaksana. Di masa depan, Yang Mulia Putra Mahkota akan menjadi kaisar berikutnya. Pada saat itu, kamu akan menikmati kemuliaan, kekayaan, pakaian, dan makanan yang tak ada habisnya. Yin berkata dengan suara yang tidak berperasaan, tetapi jika kamu harus begitu sombong, aku hanya bisa membasmi ancaman bagi pangeran dan membunuhmu. Baiklah, lakukanlah. Wang Huan mengangguk. Dia sangat tenang. Dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk melarikan diri, karena dia benar-benar bukan lawan dari 5 seni bela diri di wilayah Tianwu. Mengenai pencabutan larangan, Wang Huan tidak mempertimbangkan pendekatan ini. Karena pencabutan larangan perlu dilakukan pada waktu tertentu. Adanya larangan bukan untuk melindungi nyawa Wang Huan, tetapi untuk membalas dendam Wang Huan. Jika orang di depannya bukan musuh yang membunuh ayahnya, dia hanya bisa menyia-nyiakan kesempatannya untuk melepaskan larangan itu dengan gegabah. Jika dia tidak bisa menebas musuhnya, Wang Huan lebih baik mati. Ini bukan hanya integritas seorang pejuang, tetapi juga sifat pejuang yang tak tergoyahkan. Pada saat ini, Wang Huan memejamkan mata dan menunggu Yin bertindak kejam. Yin kejam tahu bahwa dia tidak bisa membujuk Wang Huan untuk kembali kepada pangeran, yang sungguh disayangkan. Bagaimanapun,
Wang Huan berasal dari keluarga umum. Dia adalah keluarga yang sangat terkenal. Tidak peduli bakat seni bela dirinya atau pikiran politiknya, dia tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Jika orang-orang seperti itu dapat dibawa di bawah panji pangeran besar akan semakin jauh dari tahta. Sayang sekali Wang Huaning akan mati. Jika Anda tidak bisa mendapatkan dan menggunakan bakat seperti Wang Huan, Anda harus menghancurkannya sendiri. Memikirkan hal ini, Yin Kejam tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Telapak tangannya tiba-tiba bergetar, dan napas misterius yang mendominasi keluar dari telapak tangannya. Jangan khawatir, tidak akan ada rasa sakit. Yin Kejam dan acuh tak acuh. Dia sangat menghargai Wang Huan, tetapi dia harus membunuh Wang Huan karena mereka memiliki posisi yang berbeda. Begitu suara itu jatuh, telapak tangan yang kejam itu difoto, dan niat membunuh yang mengerikan segera menyelimuti tubuh Wang Huan. Tubuh Wang Huan langsung tegang dan gemetar, seperti jatuh ke neraka kematian. Tetapi hampir pada saat yang sama, ketika telapak tangan yang kejam hendak membunuh Wang Huan, sebilah pedang yang mengerikan langsung jatuh. Ziz, pedang itu jatuh. Suara tajam ruang yang robek terdengar. Hampir pada saat itu, Yin Kejam, penampilannya berubah drastis, dan alam bawah sadarnya mundur ke belakang, mencoba menghindari potensi pedang. Namun, meskipun Yin Kejam dan metode tubuhnya sangat cepat, dia masih terkena momentum pedang, dan telapak tangan kanannya dengan rapi memotong sepotong daging dan darah yang menakutkan. Ah, rasa sakit yang parah membuat Yin Kejam dan segera berteriak. Namun, untungnya, dia menghindar tepat waktu, jika tidak, di bawah pedang ini, dia tidak hanya akan memotong sepotong daging dan darahnya, tetapi juga memotong seluruh telapak tangan kanannya. Memikirkan hal ini, Yin Kejam, tiba-tiba beberapa palpitasi, ketakutan. Sialan, siapa di bumi yang berani tiba-tiba menyerangnya dengan pedang, dan juga terlibat dalam cara serangan diam-diam yang tidak pandang bulu seperti ini di belakangnya. Namun, saat berikutnya, sebuah sosok tiba-tiba muncul di atas kepala yang kejam itu. Sepertinya Pangeran Agung tidak sabar untuk membunuhku. Tetapi sangat disayangkan bahwa mengirim kalian bajingan ke sini tidak cukup untuk membunuhku. Sosok itu tidak diragukan lagi adalah Suling. Saat ini, dia melayang di udara dan tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Dia menatap Yin dengan kejam dan berkata dengan acuh tak acuh. Suling, kamu belum mati. Apakah kamu sudah melangkah ke wilayah Tianwu? Melihat Suling muncul dari udara, tipis, dan ada sayap Xuan Qi di belakangnya, Yin menjadi kejam, dan dia terkejut. Hehe, tentu saja aku tidak mati. Kalau tidak, bagaimana aku bisa memberimu pelajaran? Suling mencibir, matanya dingin dan acuh tak acuh. Kamu, Yin tidak berperasaan dan tersedak oleh Suling. Jauh sebelum dia datang, Pangeran Agung telah memperingatkan bahwa Yin kejam. Suling sangat pandai berbicara. Tampaknya benar hari ini. Suling. Mendengar suara Suling, Wang Huan juga gemetar. Dia segera membuka matanya dan menatap Suling. Melihat Suling aman, Wang Huan tidak bisa menahan napas lega. Dia khawatir Suling akan terbunuh, dan bahkan mengira Suling sudah mati. Bagaimanapun, energi yang dihasilkan oleh ledakan sebelumnya benar-benar mengerikan. Namun kini, Wang Huan sangat gembira saat memastikan bahwa Suling tidak mati. Apakah kau terlalu cepat bahagia? Yin menyipitkan matanya setengah tanpa ampun, dan beberapa kabut melintas di matanya, dan berkata dengan suara dingin. Beraninya sekelompok tikus dan semut mengejarku. Tampaknya pangeran tertua benar-benar tidak memiliki siapapun untuk digunakan. Tanpa diduga, dia akan berpikir untuk menggunakanmu. Suling tersenyum beberapa kali. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah memperhatikan kekejaman Yin dan yang lainnya. Karena, sejak Suling muncul di sini, dalam pandangan Suling, Yin yang kejam dan yang lainnya sudah menjadi mayat. Yin yang kejam dan yang lainnya berani membunuh Zhao Yiming dan yang lainnya. Sungguh penuh kebencian, sialan, khususnya, kelima seniman bela diri lainnya semuanya membawa kepala di tangan mereka. Kepala-kepala itu masih meneteskan darah. Mereka tidak menutup mata saat mereka meninggal. Sungguh menyedihkan untuk mati dengan tenang. Suling sedikit marah. Kemarahan ini tidak dapat diungkapkan. Dia bahkan dapat dengan sengaja menutupi keganasan wajahnya melalui senyum di wajahnya. Tidak ada dari orang-orang sialan ini yang ingin pergi hidup-hidup. Tikus dan semut, sampah.
Mendengar kata-kata Suling, beberapa garis ganas melintas di matanya. Meskipun dia adalah anjing pelarian sang pangeran, dia sama sekali bukan tikus atau semut, apalagi tikus jalanan. Yin yang kejam datang dari pasar. Orang tuanya dibunuh oleh perampok. Ketika sang pangeran menemukannya, dia masih mencari makanan di lubang sampah. Pangeran Agung itu baik padanya. Karena asal-usulnya yang sederhana dan Yin yang kejam, dia sangat ingin membuktikan kemampuannya. Dia membasmi para pembangkang demi Pangeran Agung dan membagi kekhawatirannya demi Pangeran Agung. Dia selalu berpikir bahwa dia telah menyingkirkan masa lalu dan bukan lagi warga negara yang rendah hati. Namun kini, dia masih saja dipanggil tikus dan semut oleh Suling. Salah satu kata yang paling menyebalkan dalam hidupnya adalah kata tikus. Karena Yin kejam dan hidup seperti tikus. Sialan kau, Yin kejam dan tatapannya sangat kejam. Dia menatap Suling dengan dingin dan berkata dengan suara yang kejam, "Suling, jika kau menyinggung Yang Mulia, kau akan mati hari ini." Yang Mulia, haha, tampaknya Pangeran Agung benar-benar kurang ajar. Aku ingat Kaisar Li belum mengangkat seorang pangeran. Suling tersenyum beberapa kali dan berkata dengan lemah. Apakah putra mahkota ditetapkan atau tidak, Pangeran Agung akan tetap menjadi putra mahkota. Yin kejam dan sangat marah, dan berteriak dengan keras. Suling menyangkal bahwa pangeran adalah pangeran, yang membuat Yin lebih marah daripada mempermalukan Yin dengan kejam. Hehe, bagaimana jika Pangeran Agung adalah pangeran? Dia ditakdirkan untuk tidak menjadi kaisar. Mata Suling tiba-tiba tenggelam dan berkata dengan serius. Kenapa? Yin kejam, matanya suram, dan tangan kanannya masih berdarah, tetapi dia memaksa untuk mengepalkan tinjunya. Tanpa mempedulikan rasa sakitnya. Karena dia menyinggung perasaanku dan mengirim seseorang untuk membunuh temanku, dia harus mati. Bahkan jika dia adalah pangeran, dia harus mati. Suling berkata dengan suara yang dalam. Haha, sungguh lelucon. Ini adalah lelucon terlucu yang pernah kudengar di dunia. Kau bahkan tidak bisa membunuhku. Kau masih ingin membunuh pangeran tertua. Sungguh menakjubkan. Yin tertawa terbahak-bahak. Kata-kata Suling terlalu tidak praktis untuk membunuh pangeran tertua. Jika kata-kata tidak patuh seperti itu disebarkan, saya khawatir Suling akan dibunuh oleh Kaisar Li. Namun, sebelum dia selesai berbicara, senyum di wajahnya tiba-tiba berhenti. Ada bekas darah di lehernya. Itu adalah bekas pedang. Segera sebuah pedang memotong tenggorokannya, tetapi dia tidak menyadarinya. Apakah kau benar-benar sekarat? Sepertinya begitu. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, aku bisa merasakan ki gelap di tubuhnya berlalu dengan cepat. Apakah ini perasaan kematian? Sedikit sakit, sedikit dingin. Yin dengan kejam menyentuh tenggorokannya dengan tangannya. Ada darah dan mewarnai telapak tangannya menjadi merah. Arteri di leher terpotong dan tulang tenggorokan terputus. Dia adalah warga pasar kecil. Pada awalnya, dia terpuruk dan hampir mati. Untungnya, dia diselamatkan oleh Pangeran Agung. Kemudian, dia menjadi pangeran besar, pisau di tangannya, senjata tajam. Dia akan membunuh siapapun yang diminta pangeran untuk dibunuhnya, dan dia tidak pernah ragu. Karena Pangeran Agung baik padanya. Dia rendah hati dan tidak berarti. Dia bertanya-tanya apakah ada yang akan mengingat siapa dia jika dia meninggal suatu hari nanti. Jelas, tidak ada yang akan mengingatnya. Dunia seni bela diri selalu kejam. Dalit mendambakan orang biasa mendambakan bangsawan, bangsawan mendambakan bangsawan, dan bangsawan lebih kuat. Yin dengan kejam telah bekerja keras, bahkan jika dia benar-benar kejam. Banyak orang mati di tangannya. Tetapi bukankah wajar jika orang mengorbankan orang-orang yang tidak penting demi mencapai tujuan mereka? Sepanjang zaman, semua dinasti, siapapun yang lebih unggul, yang kakinya tidak menginjak tulang putih dan darah orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Mengorbankan orang-orang yang tidak penting demi kepentingan yang lebih besar adalah hal yang akan dilakukan oleh orang yang lebih unggul. Yin kejam dan berhasrat untuk menjadi seorang master. Bahkan untuk mencapai tujuan ini, ia harus membunuh banyak orang dan mengorbankan banyak orang di sekitarnya. Ia tidak peduli, namun semua ini akan berakhir. Ia pernah membunuh banyak orang. Ia dikatakan sebagai orang yang kejam, jahat, dan kejam. Ia juga dianggap sebagai pisau yang tajam. Itu saja untuk hidupnya. Yang Mulia, saya tidak dapat melihat Anda naik tahta Tuhan dengan mata kepala saya sendiri.
Saya malu kepada Anda. Ini adalah kata terakhir yang diucapkan Yin dengan kejam. Ia jatuh ke tanah, dan darah mengalir dari lehernya dan mewarnai tubuhnya menjadi merah. Mati. 5 seniman bela diri lainnya terkejut melihat Yin terbunuh dengan kejam. Yin kejam. Ini adalah pria 5 seni bela diri yang kejam dan bermartabat di alam seni bela diri surga. Dia dikenal sebagai tangan kanan Pangeran Agung. Dia adalah pisau paling tajam di tangan Pangeran Agung. Dia diam-diam telah membantu Pangeran Agung membasmi banyak ancaman dan membuat orang-orang itu diam sepenuhnya. Namun sekarang, Yin terbunuh dengan kejam dan tetap mati di tangan Suling. Kelima seniman bela diri itu tanpa sadar menatap Suling dan berteriak, "Suling, membunuh Yin dengan kejam sama saja dengan membuat Pangeran Agung kesal. Kau tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Aku khawatir kau tidak bisa menahanku." Suling mencibir dan berkata, "Dengan acuh tak acuh. Tahukah kamu, dengan mengandalkan kekuatan kucing hitam, kultivasi Suling dapat ditingkatkan ke alam Tianwu tingkat 5, dan kekuatan aslinya mendekati alam Tianxiang tingkat rendah." Mengerikan, Yin dengan kejam terbunuh tadi karena dia ceroboh dan sama sekali tidak memperhatikan Suling. Pedang tak terduga Suling langsung membunuh Yin dengan kejam. Pedang itu begitu cepat sehingga orang tidak dapat menangkap jejak pedang dengan mata telanjang mereka. "Denganku." Tiba-tiba, suara tajam dan suram terdengar. Suling mengerutkan kening dan menatap pembicara. "Hah, seorang Kasim." Pembicara itu setengah membungkuk, wajahnya tua dan rambutnya seputih salju. Dia mengenakan beberapa pakaian kain dan tidak dapat melihat lipatan apapun di pakaiannya. Di kakinya, dia mengenakan sepasang sepatu bot yang sangat biasa tanpa tatahan giok. Itu benar-benar terlihat sangat biasa. Jika orang seperti itu berjalan di jalan-jalan pasar yang ramai, saya khawatir tidak ada yang akan memperhatikannya sama sekali. Namun saat ini, dia sedang berjalan di 100.000 gunung, di hutan lebat, dan di medan perang yang akan segera meletus. Pertempuran sengit dapat terjadi di sini kapan saja, dan itu adalah pertempuran seni bela diri di wilayah Tianwu. Begitu pecah, kekuatannya dapat dibayangkan. Namun meskipun demikian, lelaki tua itu sangat tenang. Suling menatap lelaki tua itu. Setelah memastikan bahwa pihak lain memang seorang Kasim, wajah Suling tiba-tiba menjadi serius. Di seluruh kekaisaran Lanxing, hanya keluarga kerajaan yang dapat memiliki kekuatan Kasim. Dan hanya ada sedikit Kasim yang telah mencapai tingkat lelaki tua itu. Bagaimanapun, lelaki tua itu adalah puncak alam Tianwu. Bagaimana mungkin seorang prajurit tingkat ini menjadi Kasim? Anda tahu, orang-orang yang memberikan markis dan menyembah Perdana Menteri di Kekaisaran Lanxing adalah wilayah Tianwu atau wilayah Tianxiang. Jika Anda dapat menyegel Hou dan menyembah, siapa yang bersedia menjadi Kasim? Anda seorang Kasim. Suling tidak menjawab kata-kata provokatif lelaki tua itu. Dia hanya menatap lelaki tua itu dengan serius dan berkata dengan tenang. "Ya," lelaki tua itu mengangguk dan sedikit mengernyit. Dia adalah ayah mertua Jin dan Kasim terdekat di sekitar pangeran. Dunia luar telah mengatakan bahwa kamu hanya berada di alam Yuanwu, dan ujian mahasiswa baru akan segera berakhir. Setelah lebih dari 20 hari, kamu hanya bisa menjadi alam Zhenwu paling banyak. Tapi sekarang kamu berada di alam Tianwu, yang membuatku sangat aneh." Suara Adipati Jin tajam dan kasar. Dia menatap Suling dengan serius dan berkata dengan rasa ingin tahu. "Baiklah, aku telah mempraktikkan metode rahasia yang dapat meningkatkan alamku ke alam Tianwu dalam waktu singkat." Suling mengangguk. Dia tidak membantah pernyataan ayah mertua Jin, karena keputusan ayah mertua Jin memang benar. Dia hanya wilayah Zhenwu. Metode rahasia. Mendengar ucapan itu, ayah mertua Jin tertegun dan menyeka beberapa helai keraguan di dasar matanya. Di dunia ini, masih ada metode rahasia, yang dapat meningkatkan tingkat kultivasi seni bela diri begitu banyak dalam waktu singkat. Jika ada harta karun seperti itu, bukankah itu terlalu berharga? Ayah Jin mengerutkan kening, matanya dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu bersedia menyerahkan metode rahasia, aku mungkin akan menghapusmu dan menyelamatkanmu dari kematian. Aku tidak ingin menyerahkan rahasia itu, dan aku tidak ingin mati." Mata Suling tiba-tiba menjadi suram. Dia menatap ayah mertua Jin dan berkata, "Sebenarnya, aku tidak percaya kamu bisa membunuhku. Aku adalah puncak alam Tianwu." Adipati Jin berkata dengan samar. Wang Huan dan Wu Qichai menatap Suling dan Adipati Jin dan mendengarkan percakapan.
Mereka, harus dikatakan bahwa ini adalah percakapan klasik, dan ini adalah percakapan yang sangat penting. Karena Adipati Jin adalah Kasim yang paling dekat dengan pangeran. Dalam arti tertentu, Adipati Jin muncul di sini untuk menenangkan diri dan berbicara dengan Suling. Ia mewakili sang pangeran. Dengan kata lain, setiap kata yang diucapkan Adipati Jin mewakili sang pangeran agung. Kau telah meningkatkan prestasimu dalam waktu singkat, dan kau hanya berada di tingkat kelima Tianwu. Aku yakin bisa membunuhmu. Ayah Jin sudah sangat tua. Sebenarnya, ia tidak ingin bersikap sombong. Bagaimanapun, ia sudah sangat tua dan tidak boleh dibandingkan dengan orang muda. Namun, sikap Suling benar-benar membuatnya tidak senang. Ia ingin memberi Suling beberapa pelajaran, meskipun sang pangeran agung bermaksud membunuh Suling. Kau tidak bisa membunuhku. Suling berkata dengan tegas, jika kau berada di negara Tianxiang, kau mungkin masih memiliki kesempatan untuk membunuhku. Namun, jika itu hanya negara Tianwu, bahkan jika itu adalah puncak negara Tianwu, kau tetap tidak bisa membunuhku. Kau percaya diri. Adipati Jin menyipitkan matanya. Ia tidak mengerti mengapa Suling berani bersikap begitu percaya diri. Suling jelas merupakan orang yang sangat lemah. Ayah mertua Jin menatap Suling dengan tatapan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, aku ingin mencoba apakah aku bisa membunuhmu. Bagus, Suling mengangguk. Baiklah, aku mewakili keinginan Pangeran Agung. Jika aku tidak bisa membunuhmu, aku berjanji bahwa Pangeran Agung tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Adipati Jin menyeka beberapa warna dingin di bagian bawah matanya dan berkata, bersiaplah untuk mengambil tindakan. Adipati Jin sangat berkuasa. Meskipun ia seorang Kasim dan sida-sida, ia menganjurkan seni bela diri saat ia masih muda. Kemudian, ia berlatih keterampilan Tianji yang hanya dapat dipraktikkan oleh anak laki-laki. Mengandalkan keterampilan Tianji dan hati yang teguh, Adipati Jin segera melangkah ke ranah Tianwu. Hingga saat ini, ia adalah seniman bela diri teratas di ranah Tianwu, hanya setengah langkah dari ranah Tianxiang. Mengapa seorang prajurit yang kuat seperti Adipati Jin menjadi Kasim? Bagaimanapun, dengan kekuatan Adipati Jin, pasti ada peluang untuk menjadi pejabat dan baron. Karena ayah Jin mendambakan kekuasaan. Ya, orang yang paling membuat Adipati Jin iri adalah Adipati Li, yang berada di sekitar Kaisar Li. Ia memiliki kekuasaan baik di pemerintahan maupun publik. Seni bela dirinya menakutkan bagi mereka yang ingin membunuh Kaisar Li. Oleh karena itu, Adipati Jin dengan enggan memasuki istana dan menjadi Kasim paling terpercaya dari Pangeran Agung. Jika tidak terjadi apa-apa, ketika Pangeran Agung menjadi pangeran, Adipati Jin akan menjadi objek sanjungan banyak menteri. Ketika Pangeran Agung naik tahta, Adipati Jin pasti akan menjadi Kasim Agung di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Demi membantu Pangeran Agung, Adipati Jin membayar banyak uang. Ia juga membantu Pangeran Agung membunuh banyak musuh dan melenyapkan ancaman. Tangannya berlumuran darah orang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka yang mencapai hal-hal besar selalu tidak resmi. Sejak zaman dahulu, orang hebat mana yang tidak memenggal kepala yang tak terhitung jumlahnya dengan pisau jagal dan mencapai hegemoni. Dunia seni bela diri ini tidak pernah berubah. Dunia ini kejam, tetapi juga sangat realistis. Jika Anda memiliki kekuatan absolut, Anda memiliki kekuatan absolut. Adipati Jin menatap Suling untuk waktu yang lama. Pangeran khawatir Yin yang kejam dan yang lainnya tidak dapat membunuh Suling. Ia secara khusus mengirimnya untuk berharap bahwa ia akan membunuh Suling. Dalam arti tertentu, penampilannya kali ini mewakili keinginan Pangeran Agung. Suling, kau harus mati. Pada saat ini, tubuh ayah mertua Jin yang bungkuk dan tua tiba-tiba bergetar. Pinggangnya agak membungkuk dan tegak untuk beberapa saat. Tuan Jin sudah tua, pelipisnya memutih, dan dia baru saja memiliki momentum yang dekaden. Pada saat itu, dia tiba-tiba melonjak puluhan kali. Sungguh menakutkan. Wang Huan dan Wu Qichai tercengang. Apakah ini ayah mertua Jin? Kasim dekat di samping Pangeran Agung. Secara luas dikatakan bahwa di antara banyak orang kuat di istana, ayah mertua Jin berada di peringkat ke-10. Wang Huan mengerutkan kening. Dia menatap ayah mertua Jin. Dia segera menyeka beberapa warna bermartabat di bagian bawah matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Harus dikatakan bahwa ayah mertua Jin ini memang seorang lelaki tua yang tidak berbahaya dengan senyum di wajahnya, menunjukkan kebaikan dan keharmonisan. Bahkan jika ayah Jin tidak berbicara,
tidak seorang pun akan menemukan bahwa lelaki tua yang baik hati ini sebenarnya adalah seorang Kasim. Selain itu, dia adalah Kasim yang paling dekat dengan Pangeran Agung dan Kasim yang paling dipercaya oleh Pangeran Agung. Yin yang kejam, yang dibunuh oleh Su Ling, memiliki hubungan dekat dengan Pangeran Agung, tetapi Anda tahu, bagi Pangeran Agung yang sangat mulia, Yin yang kejam hanyalah pion dari Pangeran Agung, atau hanya anjing dari Pangeran Agung. Anda dapat berkorban sesuka hati. Itu hanya sedikit sakit hati paling banyak. Ya, Yin dibunuh dengan kejam. Pangeran tertua hanya bisa merasakan sedikit sakit hati paling banyak. Bagaimanapun, seekor anjing yang setia di keluargaku dibunuh oleh orang lain, yang akan menyakitkan pula. Tapi itu saja, tetapi jika ayah mertua Jin terbunuh, itu akan lebih dari sekadar sakit hati bagi pangeran besar. Jika ayah mertua Jin terbunuh, pangeran besar akan hancur. Karena ayah mertua Jin telah mengurus kehidupan sehari-hari pangeran. Dia bukan hanya orang terdekat di sekitar pangeran, tetapi juga Kasim terdekat dengan pangeran. Dapat dikatakan bahwa Pangeran Agung melakukan banyak hal yang mencurigakan melalui tangan ayah mertua Jin. Termasuk membunuh seorang jenderal atau menghancurkan keluarganya. Hal-hal yang kejam, berdarah, dan dingin ini hampir dilakukan oleh ayah Jin. Oleh karena itu, ayah mertua Jin seperti kerabat Pangeran Agung. Jika ayah mertua Jin terbunuh, Pangeran Agung pasti akan marah. Ada banyak pejabat yang kuat di sekitar Pangeran Agung, tetapi Adipati Jin adalah satu-satunya yang dapat mewakili keinginan Pangeran Agung. Wang Huan, apakah Su Ling benar-benar dapat melakukannya? Ini adalah daerah terluar dari 100.000 gunung. Selama aku dapat meninggalkan tempat ini dan meminta bantuan ayah, aku akan dapat menyelamatkan nyawa Su Ling di tangan Pangeran Agung. Wu Qichai tampak sangat serius. Dia dijebak oleh dua seniman bela diri Tianwu, tetapi matanya sangat tegas. Dia menatap Wang Huan untuk waktu yang lama dan bertanya, "Aku tidak tahu." Wang Huan segera menggelengkan kepalanya. Sebagai seorang jenderal, Wang Huan telah lama mendengar Wang Po menyebut-nyebut Adipati Jin. Dia memang seorang Kasim yang kuat, hampir mendekati pengawal pribadi Pangeran Besar. Sekarang, Pangeran Agung mengirim Adipati Jin untuk membunuh Su Ling, yang menunjukkan bahwa Pangeran Agung bertekad untuk membunuh Su Ling. Lihat, kakek Jin akan melakukannya. Tiba-tiba, ekspresi Wu Qichai berubah drastis dan terkejut. Wang Huan mengerutkan kening dan menatap ayah mertua Jin. Saat ini, momentum Adipati Jin meledak tanpa introversi apapun. Dibandingkan dengan Adipati Jin ketika dia pertama kali muncul di sini, Adipati Jin seperti orang yang berbeda. Tubuhnya yang bungkuk menjadi lurus, dan matanya yang kering menjadi sangat tajam. "Sayap, Xuan Qi," Adipati Jin berkata dengan samar. Setelah beberapa saat, udara gelap di belakangnya meledak dan mengembun menjadi sepasang sayap emas di punggungnya. "Su Ling, pegang telapak tanganku dulu." Dengan sayap emas, ayah mertua Jin terbang ke langit. Dia melayang di udara dengan mata dingin. Dia menatap Su Ling yang tidak jauh dan berkata, "Baiklah, tolong beri aku nasihatmu." Su Ling mengangguk, melengkungkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan mencoba yang terbaik." Untuk kekuatan Duke Jin, Su Ling tentu saja tidak berani meremehkannya. Su Ling tidak berani mengabaikan identitas ayah mertua Jin. Bagaimanapun, Duke Jin adalah Kasim terdekat pangeran. Su Ling berani membunuh Yin dengan kejam, tetapi itu tidak berarti bahwa Su Ling berani membunuh ayah mertua Jin. Yin hanyalah seekor anjing. Setelah mati, kamu dapat memelihara yang lain. Tetapi ayah mertua Jin adalah seorang manusia, bahkan jika dia tidak lengkap, tetapi identitasnya terlalu istimewa dan penting bagi pangeran besar. Jika benar-benar membunuh ayah mertua Jin, itu berarti Su Ling dan pangeran besar telah benar-benar mencabik-cabik wajah mereka dan bertempur habis-habisan. Dilihat dari kekuatan Su Ling saat ini, bukanlah hal yang baik untuk benar-benar mencabik-cabik wajahnya dengan pangeran. Jika sebelumnya, Su Ling masih muda dan bersemangat, mungkin dia benar-benar berani bertarung dengan pangeran tertua. Namun sekarang, setelah ujian mahasiswa baru ini, Su Ling menjadi lebih tenang dan berpikir lebih komprehensif. Bagaimanapun, pangeran tertua adalah pangeran yang paling berharga bagi Kaisar Li. Sebelum Su Ling benar-benar tumbuh dewasa, jika pangeran tertua nekat membunuh Su Ling benar-benar sulit untuk hidup. Pada saat ini, Su Ling memikirkan banyak pertanyaan dalam benaknya. Pada saat yang hampir bersamaan, mata ayah mertua Jin tiba-tiba tenggelam,
dan teriakan tajam keluar dari mulutnya, telapak tangan yang menghancurkan tulang. Adipati Jin adalah seorang seniman bela diri di puncak alam Tianwu. Telapak tangannya memadatkan banyak sekali Xuan Qi, dan bahkan berfluktuasi. Itu tampak seperti telapak tangan, yang sangat mendominasi. Mengikuti dari dekat, dia melihat kepakan sayap yang gila di belakang ayah mertua Jin. Matanya tajam, dan telapak tangan kanannya menekan ke arah suling. Boom! Sebuah ledakan mengerikan terdengar tepat pada waktunya. Saya melihat bahwa ki misterius yang luas memadat menjadi telapak tangan dan menekan ke bawah ke arah dahi suling. Suling sedikit mengernyit. Telapak tangannya bergerak sedikit. Untuk sesaat, sebuah pedang yang mendominasi keluar dari tubuhnya dan melesat ke arah telapak tangan. Dalam seluruh proses itu, suling bahkan tidak menghunus pedangnya. Inilah kekuatannya sekarang. Bahkan jika dia tidak menghunus pedangnya, dia masih dapat memadatkan potensi pedangnya. Mengandalkan kekuatan kucing hitam itu, pedang suling meledak keluar dari tubuhnya, yang sangat agung dan luas, dan menghantam telapak tangan dengan keras. Boom! Boom! Serangkaian ledakan terus terdengar. Ruang di area ini bergetar hebat. Wang Huan dan Wu Qichai tercengang. Adapun seni bela diri di wilayah Tianwu yang dikirim oleh 5 pangeran besar, hati mereka bergetar. Karena kekuatan mengerikan ini berada di luar pemahaman mereka tentang wilayah Tianwu. Kelima dari mereka semua adalah pejuang di wilayah Tianwu. Mereka tahu betapa kuatnya wilayah Tianwu dan betapa dahsyatnya hal itu. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa fluktuasi energi yang disebabkan oleh pertempuran saat ini hampir sepenuhnya menghancurkan pemahaman mereka tentang seni bela diri di wilayah Tianwu. Sesaat kemudian, gelombang energi yang dihasilkan oleh tabrakan itu menghilang. Kelima seniman bela diri di wilayah Tianwu semua melihat ke langit dan melihat suling berdiri di udara tanpa cedera. Mereka tiba-tiba tampak terkejut dan merasa sangat tidak percaya. Tuan Jin adalah seorang pejuang di puncak wilayah Tianwu. Bahkan dia tidak dapat menekan suling. Bagaimana mungkin? Bahkan jika suling menggunakan metode rahasia, itu hanya 5 tingkat wilayah Tianwu. Bagaimana dia bisa menahan serangan Tuan Su Jin? Ya, sungguh luar biasa. Apalagi yang dilakukan suling. Tidak bisakah Tuan Jin benar-benar menekannya? Kelima seniman bela diri Tianwu itu merasa takut dan khawatir. Suling begitu kuat, ini memang di luar pemahaman mereka. Saat ini, mereka tidak bisa tidak merasa beruntung. Untungnya, mereka tidak melawan suling tadi. Kalau tidak, mereka akan benar-benar dibunuh oleh suling seperti Yin yang kejam. Suling. Wang Huan mengerutkan kening dan menatap suling yang keluar dari tubuhnya dengan kekuatan pedang. Dia juga terkejut. Dia menahan telapak tangan Duke Jin yang mendominasi dengan kekuatan pedang. Kekuatan suling memang menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Suling sama sekali tidak menghiraukan komentar seniman bela diri lainnya. Tatapan matanya sangat tegas. Dia menatap ayah mertua Jin yang tidak jauh di depannya dan berkata, sungguh luar biasa untuk membalikkan tulang dan mematahkan telapak tangan hati. Setelah mengucapkan kata-kata ini, wajah suling sedikit memucat di sudut mulutnya. Harus dikatakan bahwa Duke Jin memiliki kekuatan yang kuat, terutama ketika dia masih anak-anak. Keterampilan yang dia kembangkan semuanya adalah keterampilan khusus anak laki-laki, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada keterampilan biasa. Dapat dikatakan bahwa di bawah metode kultivasi tingkat yang sama, kekuatan metode kultivasi anak-anak beberapa kali lebih kuat daripada metode kultivasi non-anak-anak. Karena seni bela diri adalah yang paling cepat marah, sedangkan seni bela diri yang dekat dengan wanita umumnya sulit untuk ditenangkan, dan mudah diganggu oleh wanita dan mengganggu kultivasi mereka sendiri. Kamu juga sangat hebat. Aku 4,5 kali lebih tinggi darimu, tetapi kamu dapat menghentikanku. Tidak heran kamu yakin bahwa aku tidak dapat membunuhmu. Ayah mertua Jin menyipitkan matanya. Matanya sangat dingin dan galak. Dia menatap suling dan berkata dengan kagum. Sebagai seniman bela diri dengan 9 puncak di alam Tianwu, Adipati Jin selalu membanggakan bahwa dia sangat kuat. Dia dapat membunuh para seniman bela diri alam Tianwu tingkat rendah itu dengan satu telapak tangan. Tetapi sekarang, dia ingin membunuh suling, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Suling benar-benar terpuji. Kupikir aku dapat mematahkan jejak telapak tanganmu dengan kekuatan pedangku. Tetapi sayangnya, aku terluka. Kamu memiliki kesempatan untuk membunuhku. Suling tersenyum beberapa kali dan berkata dengan tenang. Tetapi kamu tertawa. Ayah Jin menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam,
aku tidak mengerti mengapa kamu masih bisa tertawa saat berada dalam situasi ini. Aku tidak akan tertawa hanya saat menghadapi alam fenomena surgawi atau alam yang lebih tinggi. Karena seni bela diri di alam fenomena surgawi terhubung dengan bintang dan fenomena surgawi. Mereka memiliki kekuatan besar dan benar-benar dapat membunuhku. Tetapi Ayah Jin, kamu adalah 9 puncak alam seni bela diri surgawi. Telapak tangan tadi memiliki kekuatan yang kuat dan memiliki kesempatan untuk membunuhku. Tetapi kesempatan itu tidak berarti kamu benar-benar dapat membunuhku. Bagaimanapun, aku bukan hanya aku. Suling menatap ayah mertua Jin dan berkata dengan serius. Hah, Adipati Jin tertegun dan bingung. Xiao Hei, aku akan memberikannya padamu. Suling mengangkat mulutnya sedikit, menyeka beberapa senyum di wajahnya, dan berkata kepada kucing hitam itu dalam benaknya, jangan bunuh dia kecuali terpaksa. Baiklah. Aku akan mengalahkannya. Kucing hitam itu mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. Dalam semangat Suling, kucing hitam itu telah melepaskan kekuatannya untuk mendukung pertempuran Suling. Sekarang kesadarannya menggantikan Suling, mengendalikan tubuh Suling dan melanjutkan pertempuran alih-alih Suling. Untuk sesaat, kesadaran kucing hitam itu menguasai tubuh Suling. Ia mengguncang tubuhnya dengan keras dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Setelah Suling dipadamkan dengan obat-obatan yang berharga dan dibakar oleh api, kekuatan tubuhnya memang meningkat beberapa kali lipat, mencapai tingkat yang sebanding dengan prajurit di langit. Oleh karena itu, kucing hitam itu beradaptasi dengan tubuh Suling. Saat ini, ia mengerutkan kening, menatap dingin pada ayah mertua Jin dan berkata dengan acuh tak acuh, datanglah berperang. Hah, ayah Jin memiliki beberapa warna aneh di wajahnya. Bau Suling telah berubah. Perubahan ini seperti seseorang. Siapa kamu? Mata Duke Jin sangat suram. Ia menatap Suling dengan dingin dan bertanya, kamu sama sekali bukan Suling. Aku Suling. Kucing hitam itu mendengus dingin dan berteriak keras. Tubuhnya tiba-tiba terguncang, dan gas hitam di tubuhnya meledak. Untuk waktu yang singkat, gas hitam pekat menyelimuti tubuhnya. Dewa dan iblis berubah. Teriak kucing hitam itu. Setelah beberapa saat, saya melihat ki gelap di dalam kucing hitam itu meledak dengan liar. Segera, ki gelap itu memenuhi separuh langit. Apa keterampilan ini? Pikiran ayah Jin bergetar. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya, menatap dingin ke udara hitam gelap, dan berkata dengan suara yang dalam, keterampilan yang luar biasa. Raungan. Namun, saat ini, raungan sedih terdengar dari udara hitam-hitam-hitam. Setelah itu, dia melihat seekor naga sepanjang beberapa meter, keluar dari udara hitam-hitam-hitam dan menggigit ayah mertua Jin. Ayah Jin tampak ketakutan, pupil matanya menyusut dengan keras, dan berteriak, keterampilan anak laki-laki surga dan bumi. Boom, hanya terdengar suara gemetar. Di permukaan tubuh Adipati Jin, lapisan pelindung terbentuk untuk waktu yang lama. Lapisan pelindung, berwarna seperti uang, terbentuk dari kondensasi Xuanqi. Keterampilan anak langit dan bumi adalah keterampilan kultivasi tubuh yang dipraktikkan oleh ayah Jin. Dapat dikatakan bahwa pencapaian Adipati Jin di puncak alam Tianwu dan bahkan masuknya dia ke alam Tianxiang semuanya bergantung pada keterampilan anak langit dan bumi yang misterius ini. Hanya anak laki-laki sejati yang dapat mempraktikkan keterampilan ini. Jika Anda bukan anak laki-laki, bahkan jika Anda mempraktikkan keterampilan ini, Anda tidak akan dapat memasuki alam seni bela diri surga. Untuk melatih keterampilan ini dengan lebih baik, Adipati Jin secara pribadi membunuh wanita yang dicintainya. Ya, dia sangat berdarah dingin dan kejam. Siapapun yang menghentikannya untuk bergerak maju dan mencapai tujuannya, dia akan membunuh siapapun. Cahaya keemasan yang terang, seperti lapisan pelindung, menutupi ayah mertua Jin dengan sempurna. Keterampilan anak langit dan bumi adalah keterampilan tingkat surga. Perisai emas ini dapat menahan semua serangan. Anda tidak akan pernah dapat menghancurkan perisai ini dengan kekuatan Anda. Adipati Jin berkata dengan suara yang dalam. Adipati Jin sangat percaya diri dengan keterampilan anak laki-laki surga dan bumi miliknya. Untuk menggunakan keterampilan ini secara maksimal, dia tidak pernah tergila-gila pada wanita dan bahkan tidak mau tertarik pada wanita. Hanya dengan cara ini dia dapat mempertahankan pikiran kekanak-kanakan yang paling murni dan menggunakan keterampilan anak laki-laki. Surga dan bumi secara maksimal. Bagaimana jika kamu memiliki sarana untuk melawan langit? Selama kamu belum mencapai alam surgawi, aku dapat membunuhmu.
Mata kucing hitam itu suram dan berteriak. Pada saat ini, dia melambaikan tangannya dengan liar, dan ki gelapnya meledak. Naga hitam yang dicat, dengan tubuh ramping puluhan meter, memuntahkan kabut hitam di mulutnya. Itu tampak sangat menakutkan. Naga itu seperti orang gila, dan Zhang Dahongkou menggigit ayah mertua Jin. Ayah Jin mengerutkan kening dan tampak sangat bermartabat. Saat ini, dia menggunakan keterampilan anak laki-laki surga dan buminya secara maksimal. Sebuah pelindung emas terbentuk untuk melindunginya dengan sempurna. Boom! Terdengar suara keras. Saat berikutnya, saya melihat naga hitam dengan panjang puluhan meter, dengan mulut besar berdarah, menggigit tubuh ayah mertua Jin dengan keras. Boom! Sebuah ledakan terdengar, seperti gunung runtuh, dengan suara yang keras dan jelas. Naga itu memiliki kekuatan gigitan yang mengerikan. Meskipun naga berevolusi dari transformasi kucing hitam, naga itu sangat realistis. Naga itu menggigit permukaan tubuh ayah mertua Jin, dan taringnya yang tajam dan berdarah menghantam pelindung emas ayah mertua Jin. Di dalam tutup pelindung, ayah Jin secara pribadi merasakan betapa dahsyatnya kekuatan gigitan naga saat itu. Taring naga itu menggigit tutup pelindung. Ki misterius yang kuat dan mendominasi menghantam tutup pelindung dalam sekejap. Kekuatan benturan yang disebabkan oleh benturan itu membuat Adipati Jin gemetar. Ayah Jin tampak begitu berwibawa sehingga dia menatap dingin ke arah naga yang ramping dan gelap di depannya dan berteriak, "Hancurkan untukku." Untuk sesaat, aku melihat tangan kanan ayah mertua Jin yang ganas. Di telapak tangannya, ada harta karun emas yang muncul begitu saja. Harta karun emas ini adalah tiang lampu emas. Di tiang lampu, ada paku emas, panjangnya sekitar 10 cm. Di ujung tiang lampu, terukir garis-garis yang tak terhitung jumlahnya, yang jelas diberkati dengan garis-garis susunan, yang sangat bagus. Alis kucing hitam itu terkunci rapat dan wajahnya dicat dengan beberapa warna jelek. Itu mengendalikan tubuh suling. Pada awalnya, ia menyadari bahwa tangan Adipati Jin adalah harta karun tingkat surga dengan berkat pola susunan. Hancur, Pastor Jin berbisik seolah-olah sedang membaca sebuah rumus. Setelah beberapa saat, saya melihat paku-paku di tiang lampu emas itu meledak menjadi cahaya keemasan yang terang. Cahaya itu sangat menyilaukan dan mengandung kekuatan yang dahsyat, yang berdampak parah pada lapisan pelindung tubuh Adipati Jin. Lapisan pelindung itu langsung hancur oleh ledakan keras. Segera setelah itu, cahaya yang menyilaukan itu, dengan kekuatan yang tak terbatas, semuanya berdampak pada naga hitam yang dicat itu. Boom! Cahaya keemasan itu menimpa naga itu, dan kedua kekuatan yang mengerikan itu saling terkait satu sama lain untuk waktu yang lama. Kecemerlangan keemasan dan cahaya hitam yang dipernis, dengan warna-warna yang berbeda, benar-benar terpelintir dan saling terkait, dan terus-menerus bertabrakan. Dampak kekuatan dan kekuatan itu menyebabkan getaran gila di ruang sekitarnya, dan juga membuat suara retakan, seolah-olah akan runtuh. Baik Wang Huan maupun Wu Qichai berdiri di tanah, gemetar karena emosi. Di langit, kecemerlangan keemasan bertabrakan dengan panik dengan naga hitam yang dicat. Keduanya mengandung kekuatan yang mengerikan, seperti dua gelombang agung yang saling terkait dan bertabrakan berulang kali, mencoba membedakan kemenangan dan kekalahan. Adegan itu mengejutkan. Suling meningkatkan kultivasi alamnya ke 5 tingkat alam Tianwu melalui metode rahasia, tetapi alam ini sendiri tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Duke Jin. Namun, pemahaman Suling tentang manifestasi Xuan Qi-nya sendiri sangat ekstrim. Dia benar-benar dapat memadatkan Xuan Qi menjadi naga dan menggunakan naga itu untuk menghancurkan Duke Jin secara langsung. Anda tahu, kekuatan Duke Jin termasuk yang teratas di antara begitu banyak keluarga kerajaan. Khususnya, Adipati Jin telah mengembangkan keterampilan anak laki-laki surga dan bumi. Dia tidak dekat dengan wanita. Kekuatannya sangat kuat. Jika Suling menggunakan metode rahasia, bahkan dia dapat menghancurkannya, itu akan terlalu mengejutkan. Sialan, hancurkan. Lapisan pelindung permukaan tubuh Adipati Jin hancur. Dia memegang tiang lampu emas. Tiang lampu ini memang harta karun tingkat surga, dan juga memiliki pola susunan. Ia memiliki daya bunuh dan daya serang yang sangat kuat, yang sama sekali tidak dapat dilawan oleh seni bela diri biasa. Saat ini, wajah ayah Jin sangat ganas dan marah. Dia melambaikan tangan kanannya dengan liar, dan tiang lampu emas di tangannya bersinar dengan kecemerlangan emas, mengandung energi penindasan, mengenai naga hitam yang dicat.
Kucing hitam itu tampak sangat bermartabat, dan ki gelap keluar dari tubuhnya, mendukung naga hitam untuk bertarung. Namun seiring berjalannya waktu, kecemerlangan emas di tiang lampu emas menjadi semakin kuat, berulang kali mengenai naga hitam yang dicat. Bagaimanapun, tiang lampu emas adalah harta karun surga, dan juga membawa pola susunan. Kekuatannya dapat dibayangkan. Dengan kekuatan Adipati Jin sendiri, tidak diragukan lagi bahwa kekuatan tiang lampu emas itu benar-benar digunakan dengan sempurna saat ini. Patah. Ayah mertua Jin berteriak dan matanya tampak sedih. Dia juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendesak tiang lampu emas di tangannya. Boom! Kecemerlangan emas yang kuat itu meledak lagi dan mengenai naga hitam itu. Dengan suara keras, naga hitam yang dicat itu meledak. Puff! Kucing hitam itu memuntahkan darah dari mulutnya dan terlihat sangat jelek. Ki gelap di tubuhnya dikonsumsi dengan cepat. Meskipun keterampilannya telah menjadi sangat kuat, itu tidak cukup untuk melawan. Seorang seniman bela diri puncak 9 di alam Tianwu, belum lagi memegang senjata harta karun Tianji dengan pola susunan di tangan lawannya. Orang ini benar-benar memiliki senjata harta karun tingkat surga dengan pola susunan di tangannya. Kekuatan komprehensifnya saat ini mungkin tidak akan kalah bahkan dalam menghadapi fenomena surgawi tingkat rendah dan seni bela diri. Mata kucing hitam itu penuh dengan darah. Dia menatap ayah mertua Jin dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Haha, tidak peduli siapapun kamu harus pergi hari ini. Ayah mertua Jin langsung tertawa beberapa kali. Matanya penuh dengan keganasan. Dia berteriak, Suling, kamu tidak muncul.